kita lihat kembali bagaimana keadaan sebelumnya. Jadi di sini terjadi pertengkaran-pertengkaran sampai pada KDRT antar suami istri. Lalu anaknya juga kabarnya juga ya makannya juga kurang teratur. Jadi paling diduga kemungkinan terbesar adalah memang ada masalah finansial pada mereka. Karena adanya masalah finansial, kalau suami istri tidak bisa menyesuaikan diri, masing-masing tidak bisa mentolerir, maka biasanya akan muncul suatu ketersinggungan. Jadi dalam hal ini sangat mungkin bahwa suaminya kesel karena misalnya diminta uang untuk anak-anak dengan alasan anak-anak. Maka yang terjadi adalah dia KDRT dulu ke suaminya, ke istrinya, kemudian ke anak-anaknya, melakukan tindakan pembunuhan ke anak-anaknya karena kesalnya. Sekarang kesalnya ini yang kita persoalkan. Ada apa dengan kesalnya? Apakah dia ada suatu gangguan jiwa? Atau emosi itu demikian beratnya, demikian berat beban yang ditanggung dalam hal finansial dan ditagih-tagih masalah uang untuk makan, maka jika ada suatu faktor pencetus, misalnya sudah sangat kesal karena suatu hal, maka mungkin saja dia terlalu emosi dan akhirnya mencari siapa yang jadi penyebab bahwa dia kesal. Kekesalan antara lain ke istri KDRT, kemudian kesal lagi ke anak-anaknya karena anak-anaknya yang mungkin oleh istrinya dijadikan penyebab untuk kekurangan finansial. Dan jika dia tidak bisa menahan emosi, jiwanya kurang matang, jiwanya masih tergoda pada emosinya, maka bisa saja terjadi pembunuhan. Namun bisa juga karena ada gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini yang harus kita selidiki. Ada apa? Kita mulai menyelidiki dari masalah pekerjaannya, apakah bekerja atau tidak bekerja, kenapa kok sampai kekurangan finansial begitu berat, tapi berakibat pada pembunuhan. Jadi ini suatu yang janggal yang bisa saja terjadi pada orang yang sakit jiwa, tapi bisa juga terjadi karena tekanan mental yang terlalu besar akibat emosi. Dan akibat tekanan mental yang terlalu besar, maka keadaan sehari-hari sudah penuh dengan ketegangan, penuh dengan keinginan agresi, penuh dengan kemarahan, sehingga pada suatu ketika bisa terjadi faktor pencetus yang akhirnya menyebabkan bahwa dia melakukan tindakan pembunuhan pada anak-anaknya. Bu, ini kan ciri-ciri seperti ini banyak terjadi di masyarakat pada umumnya ya Bu. Nah, sebagai psikiater mungkin apa sih yang harus dilakukan baik itu orang tua, laki-laki atau perempuan menghadapi hal-hal seperti ini? Sekarang kita lihat penyebab utamanya apa. Untuk saat ini penyebab dari suatu pembunuhan atau bunuh diri atau apa itu beraneka ragam. Tapi di Indonesia pada saat ini itu kebanyakan adalah masalah ekonomi. Jadi kalau ekonomi menjadi penyebabnya, maka pertama atasi masalah ekonomi. Tapi apakah begitu mudah untuk mengatasi ekonomi? Mungkin saja sudah diupayakan, tapi mungkin dalam upayanya itu memang ada segi kemalasan juga, ada segi keputusasaan juga. Itu dari segi ekonomi. Tapi dari segi di dalam keluarga itu juga perlu saling memberikan semangat untuk memperbaiki ekonomi atau mengurangi pengeluaran. Jadi misalnya makannya lebih sederhana, ya harus saling toleransi itu. Apakah sebagian makan ya kalau ada pot-pot di rumah dipakai untuk nanam-nanam untuk mengurangi paling tidak, tapi yang perlu itu mentolerir suaminya atau memberikan jalan keluar pada suaminya kalau jalan keluar itu ada, atau istri bekerja kalau itu bisa, karena tidak semua orang
bisa mencari pekerjaan pada saat sekarang, dan tidak semua orang bisa mencari penghasilan. Ya, maksudnya penghasilan dan pekerjaan yang cukup. Jadi dalam keadaan begitu, satu-satunya mentolerir dan ya terpaksa mengikuti keadaan. Ya itulah keadaannya. Jangan kita terlalu berlebih dalam mengecewakan keadaan yang ada. Gaya hidup tetap akan mempengaruhi. Apalagi sekarang di mana orang ya cukup sering jor-joran dengan tetangga-tetangganya. Jadi sekarang tinggal dalam keadaan seperti ini, sanggup nggak kita untuk mengatasi gaya hidup, untuk mengurangi gaya hidup. Tapi terkadang gaya hidup itu tetap dipaksakan, terserah dengan cara halal atau tidak halal, dan akhirnya ada korban lain yang dikorbankan sehingga orang lain itu merasa lebih melarat. Sama seperti kalau kita lihat sekarang, kalau orang terlalu banyak menyalahgunakan keuangan negara, akibatnya apa? Akibatnya pada masyarakat itu otomatis kita, apakah bisa kita menekan kehidupan yang hedon? Bisa sampai tahap tertentu, tapi alangkah baiknya bagi masyarakat yang terlalu kaya jangan membuat iri hati dengan hidup hedon, apalagi jika itu uang tidak halal. Ya, kalau kita lihat di sini ada pergeseran moral. Artinya bahwa masyarakat sekarang ini lebih cepat ada beberapa hal yang diambil dalam keputusan dalam segi psikologinya. Jadi khususnya yang di Jakarta ini kan adalah orang yang memang yang pernah kalau kita lihat adalah suatu dampak psikologis yang dimana dilihat dari faktor masalahnya adalah faktor ekonomi. Nah ini kan ada pergeseran secara moral bahwa sebenarnya kenapa sih masyarakat sekarang itu khususnya ya ada sekelompok orang-orang yang kita lihat sendiri ya tingkat kejahatannya itu sudah tingkatnya bukan tingkat yang sudah tidak punya rasa hati, yang tidak punya rasa tega. Berarti ada yang dicari harus embrionya. Apakah ini menjadi embrio menjadi ada salah satu permasalahannya? Embrionya itu karena faktor ekonomi, ada masalah tentang kecemburuan atau pihak ketiga atau masalah stratifikasi sosial. Nah itu harus kita cari. Tapi ada pergeseran karakter. Nah ini kita lihat berita-berita sekarang tuh tega-tega sampai ada yang bunuh, sampai yang tidak beri kemanusiaan. Apalagi anak yang dibunuh ini ada anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang harusnya dibuat disayangi, dicintai, bahkan yang sedang lucu-lucu. Kok tega? Tapi dari kacamata seorang masyarakat, nah Bang Geni sendiri melihat itu ada faktor iman atau faktor goib nggak sih? Kalau dari faktor secara anatomi memang ada gejala-gejala orang tersebut pasti punya penyakit-penyakit kejiwaan atau bilang ada psikopat-psikopat yang memang sudah dibentuk. Nah psikopat-psikopat ini artinya orang-orang ini dia belum kelihatan memang, tapi embrionya sudah ada. Contohnya dia senang memukuli istri, maka sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan anak ini dia sudah membuat KDRT. Nah, berarti sudah ada dong. Kalau kita lihat dari jejak digitalnya, mungkin dulunya mungkin pernah melakukan anarkis apa, melakukan sesuatu kekerasan apa. Nah, itu tidak terlepas dari masa lalunya juga. Nah, tetapi kita akan lihat apakah dari nanti mungkin bukti si istrinya ini ya, sebagai saksi, apakah memang kekerasan ini sudah dilakukan dengan suatu kebiasaan. Jadi ada kekerasan yang bukan spontanitas ya. Tapi ini apakah kebiasaan yang dia lakukan yang berkala gitu. Kalau ketika ada suatu masalah ekonomi yang terjadi, sebenarnya yang paling sederhana adalah mendialogiskan terhadap pasangan. Kadang-kadang dialogis dia nggak ngerti. Lu nyalain gua aja, lu pakai duit. Sedang laki suka nanya misalnya ya, duit yang saya berikan kepada kamu terhadap istri kemana aja. Nah kadang-kadang istri merasa sensitif, kok nggak percaya banget itu. Nah seharusnya mereka punya sinergi yang sama. Artinya energi ini dibangun. Kemarin duitnya segini, kita nggak ada, kita gimana? Cari jalan keluarnya. Tapi harus membangun dialogis yang positif. Itu dia pertama.
ketika ada permasalahan keributan, mendingan minggat dulu lah. Ibarat minggat itu maksudnya tuh sebaiknya menjauh dulu, ya sebagai healing dulu lah, gimana untuk tenang atau apa. Nah, sehingga tidak bertemunya benturan-benturan panas terhadap bersama. Ketika benturan bersama akan mengakibatkan sesuatu tindakan yang di luar kontrol. Nah, bagaimana caranya? Ya, dialog tidak bisa, ya sudah kita menyingkir dulu. Nah, ketika sudah menyingkir, kita menenang kiri, mencari jalan keluar. Contohnya, akhirnya kita datangin dengan baik-baik, sabar ya Ma, kita aku lagi usaha, aku berusaha. Nah, memang harus dibuktikan dengan usaha, jangan nganggur. Udah nggak ada duit, dia nganggur cuma ngopi, yang ada cuma main handphone. Nah, yang ada kesel aja, lu bukannya cari duit, tuh cuma main handphone doang gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga itulah multi-interpretasi dalam rumah tangga harus disatukan, jangan terjadi yang terjadi multi-interpretasi, maka perlu ada dialogis. Untuk